Hai, balik lagi di pembahasan soal part 2 persiapan ujian sekolah matematika kelas 9 tahun 2022 bersama saya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika segitiga biru dan kuning kongruen, tentukan nilai X dan Y. Nah, kalau kongruen itu berarti besar sudutnya itu pasti sama. Besar sudut yang bersesuaian pasti sama gitu ya. Kita bisa lihat di sini kalau Y, sudut Y itu bersesuaiannya sama 30 derajat tuh ya. Karena mereka tuh dua segitiga yang sama, cuma posisinya aja yang berbeda ya. Yang satu tuh kayak siku-sikunya di kanan, yang satu lagi siku-sikunya di kiri. Jadi yang X ini besar sudutnya 60 derajat, yang Y besar sudutnya 30 derajat. Jawabannya adalah D. Gampang ya, sederhana ya. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jika kedua gambar kongruen, tentukan nilai X dan Y pada gambar tersebut. Nah, X-nya itu ini, Y-nya ini. Pertama kita cari tahu X-nya. X-nya ini ya, kalau kalian gambarnya ini diputar gitu, dia bentuknya X yang ini pasti bersesuaian sama 90 derajat. Karena yang ini bersesuaian sama yang ini. Yang bawah bersesuaian sama 140 derajat. Berarti nilai X-nya itu 90 derajat. Selanjutnya Y. Kalian tahu ya, kalau sudut dalam trapesium itu 360 derajat. Jadi Y itu sama dengan 360 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 140 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 320 derajat. Y sama dengan 360 derajat dikurangi 320 derajat, hasilnya Y sama dengan 40 derajat. Jadi X-nya 90, Y-nya 40 derajat. Jawabannya C. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua layang-layang ya. Tentukan nilai X. Nah, X yang ini, layang-layang yang kuning, itu kalau layang-layang kan sudutnya tuh pasti sama ya, yang dua ini. X ini sama X ini tuh besarnya sama gitu. Jadi kita bisa tuliskan yang bawahnya ini karena dia itu kongruen, jadi yang bawahnya juga besar sudutnya 40 derajat. Nah, total sudut dalam layang-layang itu 360 derajat. Jadi, X tambah X tambah 100 tambah 40 sama dengan 360 derajat. X tambah X 2X. 100 tambah 40, 140. Sama dengan 360 derajat. Tinggal dikurangi. 2X sama dengan 360 derajat kurang 140 derajat. Maka 2X sama dengan 220 derajat. Jadi X sama dengan 220 derajat per 2. Hasilnya 110 derajat. Jawabannya berarti C. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang CB. Nah, CB ini kan miring ya. Kalau seperti ini kita harus tahu dulu nih. Kalau trapesium ABC ini dia kongruen dengan trapesium EFGH. Berarti panjang AB ini sama dengan panjang EF, yaitu 7 cm. Kalau udah kayak gini, kalian bisa potong nih. Potong trapesium ABCD menjadi persegi DCA, sama di sini sesuatu dengan segitiga C sesuatu B gitu ya. Nah, dipotong kayak gini. Misalnya kita tulisnya J, berarti panjang AJ-nya 4, panjang CJ-nya juga 4. Oke, lalu di sini kita cari panjang JB.
panjang JB ini panjang AB dikurangi panjang AJ. 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa nyari panjang CB-nya itu berapa dengan menggunakan rumus dari Pythagoras, yaitu CB kuadrat sama dengan CJ kuadrat ditambah CB kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 16 tambah 9, 25. Jadi CB sama dengan akar 25. Hasilnya CB sama dengan 5. Kita udah dapat ya panjang CB-nya berapa. Jawabannya B, 5 cm. 15. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun ialah, nih kita lihat nih, misalnya sebangun tuh kayak gini. Ini ada suatu bintang yang kecil sama bintang yang agak besar. Kalau kalian lihat sebelumnya ya, ini tuh berarti sudutnya pasti sama kan? Sudut yang ini, sudut yang ini, sudut yang ini, sudut yang ini. Nah, berarti dia tuh sudutnya pasti sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar nih. Berarti pilihannya antara A, B, C ya. Sudut yang bersesuaian sama besar. Tapi lihat deh. Panjangnya ini kan berbeda, tapi perbandingannya itu pasti bersesuaian. Jadi jawabannya A. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai dan sudut yang bersesuaian sama besar. Gitu. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan gambar di samping. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian yang benar adalah, kita lihat nih, ini kan dua segitiga. Sudut siku-sikunya yang satu di B, yang satu di E. Di sini kita bisa lihat nih, kalau alasnya ini berbanding sama alasnya juga, berarti AB per DE. Kita cari ada AB per DE. Nah, udah dapet nih. Yang AB per DE cuma satu, C doang. Kita lihat selanjutnya, BC per EF. Ada gak? Ada. Berarti C ya jawabannya, udah fix. CA AC per DF. Berarti jawabannya C. Gitu. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika kedua segitiga di atas sebangun, tentukan besar sudut Y. Nah, sudut Y gimana caranya? Kalau tadi kan sebangun, dia itu udah pasti kan sudutnya ini sama. Berarti yang sudut di bawah ini tuh 30 derajat juga gitu. Nah, karena ini siku-siku dan total sudut dalam itu 180 derajat, jadi kita bisa tinggal cari nilai Y. 30 ditambah 90 derajat tambah Y sama dengan 180 derajat. Jadi 120 derajat tambah Y sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Maka nilai Y, besar Y adalah 60 derajat. Jawabannya D. Selanjutnya, nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang AD. Nih ya, yang ditanya panjang AD. Ini kan kita tinggal masukin aja. Kita misalkan dulu nih pakai X panjang AD ini. Jadi AD per DC, AD per EH sama dengan DC per HG. Berarti X per 16 sama dengan 15 per 20. Dikali silang ya. X kali 20 sama dengan 16 kali 15 sama dengan 20X sama dengan 240. X-nya sama dengan 240 per 20. Maka X-nya 12. Jadi panjang AD adalah 12 cm. Jawabannya D. Biar kalian ingat nih ya, ini nomor 18 tadi. Nah, jawabannya D ya. Selanjutnya nomor 19. Perhatikan gambar di bawah.
Jika kedua persegi panjang sebangun, tentukan panjang HG. HG ini ya yang ditanya. Ini karena dia bentuknya yang pendek itu kan GF. Berarti di sini juga yang pendeknya LK gitu. Sedangkan ini yang panjangnya ini HG. Jadi yang di sini bersesuaiannya sama KJ. Kita misalkan dulu panjang HG ini dengan Y ya. Jadi jawabannya adalah HG per KJ, ya yang panjang sama yang panjang gitu ya, sama dengan GF yang pendeknya sama per GF per LK. LK itu yang pendeknya juga. Jadi Y per 4 sama dengan 6 per 3. Kalian bisa langsung nih, 4 dikali 6 dibagi 3 atau 6 per 3 kan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8 gitu. Atau caranya dipanjangin kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi Y-nya sama dengan 8. Oke deh, dapat deh. Jadi panjang HG 8. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan pasangan persegi panjang yang sebangun. Lihat nih ya. Ini kan bentuknya emang kelihatannya sama-sama persegi panjang. Tapi kalian cara taunya tuh dengan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Pertama nih, misalnya yang 1 dan 2. Kita lihat. Ini yang panjangnya tuh kan DC. DC-nya itu 12. Per yang panjang dari sini kan HG gitu ya. HG-nya itu 8. Dia sama tidak dengan DA per GF gitu. Ini 8 per 6. Nah, sama ya? Oh, bukan. Ini coba kita bisa disederhanakan kan? 12 per 8 itu sama dengan 3 per 2. 3 per 2 karena kedua atas bawahnya ini ya, penyebut dan pembilangnya ini sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Sedangkan yang ini, kita cuma bisa bagi 2. 8 bagi 2, 4. Terus 6 bagi 2, 3. Nah, ini kan tidak sama gitu ya. Yang 1 dan 2. Berarti dia itu tidak sebangun. Nah, selanjutnya kita coba nih. Yang 2 dan 3 nih. Kita hapus dulu. Oke, selanjutnya kita coba 2 dan 3. Coba 2 dan 3 ya. Ini 2. Ini 3. Oke. Kita lihat nih. Yang panjang itu di yang kedua itu kan 8. Per yang panjang di sini kan 4. 8 per 4. Sama dengan yang di sini, yang kedua nih ya, yang pendek itu kan 6 cm. Per yang ini yang pendeknya itu 3. Nah, kalau kalian bandingin gitu ya, ini tuh kita coba bagi 4 keduanya. Jadinya kan 2 per 1 kan? Atau 2 doang. Sama dengan 6 per 3 ini sama-sama kita bagi 3. Jadinya 2 per 1 juga. Nah, berarti persamaannya sama kan? 2 per 1 sama dengan 2 per 1. Berarti dia tuh sebangun. Jadi jawabannya itu yang kedua dan ketiga. Nah, jawabannya C. Oke, belum selesai ya. Masih ada part 3. Oke, jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan yang selanjutnya.
Bye-bye.